Paha Balangsa. Habaget. Halo Sobat Bella, kembali lagi ke podcast Paha Langsa. Baik. Untuk hari ini kita akan khusus membahas terkait POV budaya Aceh dari sudut pandang pendatang dan juga masyarakat lokal. Bersama narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Halo, saya Muklis dari Becukai Langsa pastinya ya. dan narasumber kedua kita. Saya Heri dari Becukai Langsa juga. Siap. Dari muka-mukanya kelihatan ini orang Aceh atau enggak ya? Kayaknya saya half deh Kak, bukan Aceh asli kayaknya ya. Kalau dari muka Bang Heri gimana, Bang? Ini asli nih. Aceh banget. Kelihatan Asli Aceh banget ya, Aceh. Bang. Oke, dari materi yang kita sekarang, Bang, terkait budaya Aceh dari sudut pendatang ataupun dari masyarakat lokal. Mungkin dari sebagian pegawai seperti pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, Bang. Pada saat pemilihan penempatan, itu mereka kan memilih salah satu daerah remote. Nah, beberapa tuh kadang nanya nih, mereka lebih memilih daerah timur atau daerah Aceh. Nah, kadang mereka terkadang tidak memilih Aceh karena pertimbangan mungkin bagi masyarakat yang bukan Islam ya, Bang, non-Muslim. Itu karena tidak ada tempat ibadah ataupun susah untuk berinteraksi dengan orang lokal gitu, mungkin karena perspektif mereka gitu. Mungkin gimana nih tanggapan dari Bang Muklis dan Bang Heri? Heri dulu mungkin sebagai yang lama di Aceh ya. Ya, menarik ya tadi pembahasannya, pertanyaannya itu. Saya teringat dengan Dirjen Bea Cukai telah mengeluarkan Per 13 ya, PC tahun 2022 kalau nggak salah, bagaimana mengatur setiap pegawai Bea Cukai itu nanti akan ditempatkan di daerah-daerah remote, minor maupun rawan. Salah satunya di Langsa ini, daerah remote. Nah, mau tidak mau tentunya kita akan mempelajari budaya di tempat tersebut agar kita mudah beradaptasi. Ya. Tadi pertanyaannya Bagaimana nih kalau misalnya ada orang luar yang non Muslim mau berinteraksi dengan orang-orang di Aceh? Kan yang Aceh ini terlalu ini ya, apa namanya? Perspektif orang-orang tuh orang Aceh tuh kayak yang Islami, iya, Islami ya, banget, syariat Bang. Islam gitu, Bang Heri. Kurang terbuka dengan orang-orang pendatang. Khawatirnya mereka nggak Apa. bisa bersosialisasi gitu. Iya. Ya. Tapi kan nggak gitu ya Bang Heri ya di Aceh ya. Kita lihat sendiri ya, Kak Natasha udah setahun lebih di sini Iya, ya. betul. Kayak betah ya Kak Natasha di sini ya. Ya, tentunya di sini untuk tempat ibadah sudah ada, untuk Kristen ada gereja. Di gereja dekat rumah dinas ya Bang Heri ya. Iya, dekat rumah dinas kita ya. Terpleset nyampe kali ya rumah dinas. Iya, Deket banget soalnya. Di Pajak pun ada vihara atau Oh iya, pekor. biar yang ya betul-betul Oh. untuk yang Konghucu ya. Ya. Terus dari segi lokasi Langsa ini memang dia dekat sama Sumatera Utara. Dan betul. Jadi warga di Langsa ini sudah gabungan juga, gitu. Ada banyak orang Batak juga, ada orang Jawa, bahkan ada kampung Jawa di sini. Karanganyar juga ada ya di Karanganyar. sini ya, Kampung Jawa Karanganyar. Jadi sudah sangat tercampur ya di sini. Terus juga bagi teman-teman non Muslim nih kayak Natasha nih, aturan Islam itu hanya untuk pemeluk agama Islam gitu. Jadi yang non Muslim dibebaskan untuk tidak memeluk Islam tapi dengan sopan. Misalnya kalau nggak pakai jilbab boleh nggak pakai jilbab, tapi kalau misalnya busananya tetap harus sopan. Misalnya pakai rok panjang di bawah lutut itu tetap wajib, nggak boleh pakai rok pendek atau pakai baju atasan terbuka itu nggak boleh. Tapi kalau jilbab tuh nggak diwajibkan bagi yang non Muslim gitu kan Natasha. Ya, saya juga pengalaman nih, Bang. Ketika saya dapat penempatan di Langsa, orang-orang tuh nanya ke saya, Khawatir gitu ya. khawatir gitu kan. Nat, gimana Nat di sana? Wajib pakai hijab nggak Hijab, ya? ya. Gitu. Terus saya langsung ketawa. Kayak perspektif orang tuh menganggap Aceh itu Terlalu semua orang saklek iya gitu ya. terlalu Muslim banget kan ya, Bang. Jadi ketika kita ke Aceh tuh harus memakai hijab gitu. Padahal nyatanya kan tidak ya. Tidak. Apalagi kalau kita memang bukan orang yang non Muslim gitu loh. Nah, kekhawatiran saya juga pada saat dapat di Langsa itu kayak orang-orangnya bakal welcome nggak ya sama orang yang tidak memakai hijab, apakah nanti saya akan menarik perhatian orang-orang mungkin gitu ya. Ya. Tapi pada akhirnya saya sudah selama setahun di sini, nyatanya tidak. Orang-orangnya juga welcome, ketika saya juga berinteraksi sama mereka juga ramah gitu. Tidak mengalami hal-hal yang selama ini dianggap sama orang-orang gitu. Saya tertarik tadi dengan pengalaman Natasha ya, setahun di sini. Nah, kita ketahui ya Langsa ini atau Aceh ini kan mayoritas Muslim ya. Betul. Justru secara menyiarkan Islamnya itu menarik gitu dengan
menghargai hak-hak teman non muslim, Iya, itu betul. tetap menjalankan ibadahnya tanpa mengganggu dan Ya. asal pakainya sopan, Iya. ya tidak bermasalah kan tidak mengenakan jilbab. Saya tertarik di situ deh. Soalnya kan salah satu bentuk respect orang muslim terhadap muslim itu adalah membebaskan mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Kan nggak mungkin dong kita paksa muslim harus pakai hijab seperti kita kan enggak, sementara mereka kan nggak wajib. Nah jadi seperti itu bentuk-bentuknya. Saya juga kayak beribadah, mereka bebas tuh beribadah untuk dulu misalnya yang Kristen gitu, bebas ke gereja bebas, kemudian yang Konghucu bebas ke vihara. Jadi nggak dibatasi kalau mereka mau beribadah gitu Tasya. Betul. Saya juga selama di Langsa juga tetap beribadah sekali seminggu. Iya, Seperti biasa emang memang sekali seminggu ya Bang ya. ya. Jadi nggak yang dilarang untuk beribadah, tidak. Jadi tetap menjalankan kebebasan beribadah setiap minggunya. Jadi tetap beribadah dan tidak ada gangguan dari masyarakat pada saat kami melakukan ibadah. Jadi saling menghargai lah ya. Ya, betul. Toleransinya tinggi lah Tinggi ya. banget ya di sini ya. Iya. Nah, Bang, di kantor kan ada 10 petua Aceh ya, yang ada di bawah gitu. Saya tertarik sama petua yang Mbak Baut Get Bagah. Ini benar gak sih bacanya? Gimana Bang Heri? Coba ulangin dikit tadi. Mbak Baut Get Mbak Bud, Baut Iya. Get Bagah. Mbak Bud, Get Bebaga. Oh, Mbak Baut Get Bagah. Yang artinya, Bang Heri, apa tuh Ya, Bang? kalau dalam bekerja itu kalau bisa ya dipercepat. Nah, Jangan- itu gimana sih Bang Her? Artinya? Ya itu kan kata-kata bijak dari petua orang-orang Aceh yang bijak ya. Itu sebagai pedoman hidup warga Aceh gitu. Nah itu sebagai kritik juga untuk pelayan masyarakat sebenarnya. Kalau dalam melayani tentunya jangan mempersulit, kalau bisa mempermudah. Itu kritik sosial iya, pedoman hidup iya. Jadi untuk menjaga ketertiban dalam kita bernegara, bertemu masyarakat. Betul kan Tasya. Terus gini kan Tasya, Aceh itu kan identik dengan syariat Islam tuh Kak. Betul. Jadi apapun kebiasaan, adat istiadat itu biasanya berlandaskan Islam. Nah dalam Islam kan ada tuh Kak, sebaik-baiknya manusia adalah yang mempermudah urusan manusia lainnya. Betul. Nah itu gitu Kak, jadi kita jangan mempersulit urusan orang, kalau bisa dipermudah dan dibantu gitu Kak. Jadi relate tuh Kak sama syariat Islam yang di Aceh ini gitu Kak Tasya. Bagus sekali ya, Bang. Ya bagus banget kan, di Aceh kan memang karena udah penerapan syariat Islam, jadi ya semuanya Kak dalam seni-seni kehidupannya harus menerapkan, implementasikan syariat Islam ke seluruh kegiatan masyarakat di Aceh gitu kan. Dan kayaknya Tasya. di Langsa sendiri kayaknya sudah dipraktekkan ya Bang, dengan adanya Mall NPP Ya, yang sudah membuat satu pintu ya Bang Betul. untuk pelayanan masyarakat, Jadi sehingga orang- untuk mempercepat Betul. pelayanan yang diberikan ke masyarakat. ini Bang Heri nih yang Bang standby Heri terus nih, di sana nih. piket Mana Bang MPP, Heri? gimana nih Bang Heri pelaksanaan MPP? Luar biasa sih, saya sangat bagus ya inovasinya, walaupun agak terlambat tapi nggak apa-apa, yang penting ada usaha untuk perbaikan gitu. Kalau di kota-kota besar sebenarnya udah terjadi gitu MPP gitu kan. Cuma ya antusias masyarakat pada senang sih, jadi nggak perlu ke kantor A, kantor B, langsung aja di mall pelayanan publik semua Semuanya beres ya, Bang, ya, di situ Usaha semua bagus ya. itu, mau Iya. tentang air. Iya. Hemat juga kos minyak kali Bang ya. Benar. Nggak perlu kemana-mana nih kereta ya udah di Lokasinya- Aceh ya, di Langsa ya. Lokasinya pun strategis. Pastinya depan lapangan Merdeka Benar. lagi kan. Mau Jadi kemana pelayanan dekat, satu ya. pintu ya Bang ya. Betul, betul, Itu Kak sangat Aisyah. mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan dari publik, Pemerintah, ya. pemerintah. Nah, gini Bang Muklis, kan kami dari non muslim nih Bang, Oke. apa aja sih yang dilarang di daerah Aceh itu? Oke Kak Tasya, karena di Aceh itu sudah menerapkan konsep syariat Islam, jadi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan di Aceh. Yang pertama terkait dengan makanan nih Kak Natasha. Semua makanan di Aceh itu harus halal 100% Kak. Jadi ini mohon maaf nih, kalau Natasha suka makanan yang non halal itu nggak bisa dijumpai dan nggak bisa dibawa ke Aceh gitu Kak. Jadi kalau Natasha nih tiba-tiba pengen banget nih makan yang B1, B2 dan B3 itu mungkin Kak ya. Ada B3 ya, Kak, Bang? Kali ya. Kayak katalan ya. Iya. Gitu ya. Nah jadi kayak Tasya mohon maaf harus makannya di luar Aceh gitu. Jadi nggak bisa makan di Aceh. Aceh. Ya gitu kan Bang Heri ya. Iya, benar sepakat sih. Ya. Terus ada lagi Kak, misalnya terkait dengan keuangan nih Kak, kan sudah diberlakukan terkait dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi seluruh perbankan atau perusahaan penyedia jasa keuangan di Aceh harus menerapkan konsep syariah. Jadi kayak bank itu sudah harus bank yang syariah. Jadi bank konvensional tidak bisa lagi beroperasi di Aceh, gitu kan Natasha. Iya. Saya tambah sedikit. Oh iya, silakan. Sebenarnya Gimana? pertanyaan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di Aceh ini. Di Aceh.
mungkin di daerah-daerah kota lain kita biasa menemukan orang-orang kasmaran gitu ya di tempat-tempat umum atau di tempat tertutup sekalipun, itu tidak boleh selagi dia belum mahramnya atau belum suami istri. Nah itu akan menjadi pergunjingan ataupun nanti ada WH-nya yang akan menindak itu kalau. Oh iya, WH juga Bang Her. Benar. Kayaknya WH cuma ada di Aceh ya, Bang Her ya. Iya, WH itu Wilayatul Hisbah atau ya. polisi khusus Syariat, betul itu Kak. Jadi memang bedakan Aceh dengan yang lain itu karena sudah ada syariat Islamnya, pasti harus ada institusi atau instansi yang berwenang untuk menegakkan syariat Islam itu Kak. Namanya adalah WH, polisi syariat ya Bang Her ya. Kalau di sini digabung memang sama Satpol Pol PP ya, betul. Mereka ada tugasnya masing-masing. Tadi saya teringat Bang, itu namanya ada istilahnya tuh Kak, kalau berdua-duaan di tempat yang terpencil yang bukan pas malam itu namanya khalwat ya Bang Heri ya di sini ya. Iya. Jadi dilarang berkhalwat gitu Kak, nggak boleh. Bisa jadi nanti dicampur bisa ya Bang Heri ya? Bisa nggak sih? Kalau sudah menjurus ke yang Berzinahan gitu ya? Perbuatan tercela lah. Ya gitu Kak. Nah, selain itu mungkin apa yang menjadi ciri khas dari budaya Aceh gitu Bang? Apalagi sekarang sudah mau masuki bulan Ramadan ya Bang. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan daerah Aceh dengan daerah yang lain? Di Aceh itu Kak Nat, sebelum menjelang bulan suci Ramadan atau bulan puasa, ada budaya Aceh yang namanya megang. Mak megang ya Bang Heri. Mak megang. Apa artinya itu Bang? Artinya adalah semua orang di Aceh itu menyambut bulan puasa dengan gembira dengan memasak makanan Kak. Nah biasanya makanan yang khas itu kayak rendang. Jadi orang banyak potong lembu ya, potong sapi di sini untuk dimasak menjadi hidangan yang dimakan beramai-ramai bersama keluarga. Nah itu salah satu yang budayanya yang saya rasa nggak ada sih Kak di luar Aceh, yang cuma ada di Aceh gitu. Itu Bang Heri ya. Iya, dengan mengundang juga anak-anak yatim Iya, ke rumah untuk betul gitu. memastikan masyarakat tetangganya juga merasakan apa yang dimasak di rumahnya gitu. Untuk menyambung silaturahmi juga kali Kak ya. Karena di Aceh kan juga sebelum bulan puasa itu ada tradisi saling memaafkan ya Bang ya. Jadi kayak minta-minta maaf gitu Kak. Soalnya kan kalau kita memasuki bulan suci Ramadan kan harus dalam keadaan suci tuh Kak. Harus keadaan bersih. Jadi kita harus misalnya ada salah sama orang itu minta maaf dulu, mohon maaf ke orang-orang yang pernah kita sakiti. Jadi sekaligus ngundang, sekaligus makan bersama, silaturahmi juga terjaga di situ kan Natasha. Ya kan Bang Heri? Iya. Nah, Aceh kan terkenal daerah konflik nih Bang, walaupun sampai saat ini aku belum pernah merasakan konflik nih. Apakah sampai saat ini memang tidak ada konflik atau seperti apa nih Bang? Menarik. Bang Muklis? Ya, Bang Heri dulu mungkin. Konflik itu kan terakhir di 2005 ya, setelah perjanjian Helsinki di 15 Agustus kalau nggak salah 2005, di mana pemerintah Indonesia dengan ex-GAM, Kombatan GAM duduk bersama di Helsinki untuk bersepakat karena kita baru selesai dilanda tsunami. Jadi sejak saat itu udah tidak ada lagi konflik di daerah Aceh. Semuanya sudah sepakat dan sudah ada perjanjian kalau ex-Kombatan GAM itu juga diberikan hak untuk berpolitik dengan mendirikan partai dan bahkan untuk memimpin daerah sendiri. Bahkan sekarang itu gubernur kita Gubernurnya ya betul. itu malah Panglima GAM dulu. Ya, mantan Gitu. mantan Jadi, Panglima GAM. kalau kanan jalan-jalan ke Sabang, ke Melabo udah akan aman, tidak ada lagi pertikaian antara TNI maupun GAM gitu. Ya. Sudah damai lah. Ya, memang kan Kak, dulu tuh saya sebagai saksi hidup ya Kak ya, yang dulu merasakan gimana suasana mencekam pada waktu terjadinya konflik. Memang sangat traumatis ya Kak ya bagi masyarakat Aceh sendiri yang langsung mengalami 30 tahun lebih ya mungkin dulu ya konflik itu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu sudah damai Kak. Jadi kalau dulu Kak, kalau kita mau jalan malam aja, misalnya dari Langsa ke Banda Aceh aja itu kita was-was itu. Malah nggak boleh malah orang jalan malam-malam. Sekarang itu mau ke malam, maghrib, subuh, siang aman insya Allah Kak. Jalan pun lancar tanpa ada kendala apapun bagi orang Aceh sendiri maupun orang luar sekalipun, itu insya Allah aman sekarang Kak Natasha. Jadi sekarang udah damai ya Bang? Udah damai, kita cita damai ya Bang Heri ya. Jadi kapan kita ke Sabang Bang? Gas! Gas terus. Gas terus. Kapan Kak Natasha mau kita ajak ke sana. Kita langsung ke sana gitu. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Jika ada satu hal dari budaya Aceh yang ingin diperkenalkan ke daerah lain, apa itu yang mungkin bisa diperkenalkan? Nah, Heri? Dari Bang Heri nih. Kalau saya mungkin dari sisi seni, mau itu seni tari maupun sastra Aceh itu, saya pengennya itu sih. Kenapa gitu Bang? Karena itu
terlihat dengan jelas. Itu ada gerakan seni. Kalau seni tari itu ada gerakan seninya. Bagaimana mengatur saf itu supaya rapi, rata itu. Tari saman gitu Bang. Tari apa sih, Bang? Tari iya, saman. iya. Banyak gitu. Iya. Seperti itu, dan termasuk syair-syair Aceh itu yang nadanya itu enak sekali. Bisa dicontohkan nih kayaknya deh Bang. Lain kali aja. Kayaknya pengalaman Bang Eri udah Iya. pernah nih kayaknya. Mungkin itu bersama. sih kalau saya. Kalau Bang Kus gimana Gus? Kalau aku sendiri sih lebih senang tuh budaya Aceh tuh yang ngopi Kak. Kopi. Ngopi. Ya. Karena apa Kak? Ternyata kan saya penempatan udah lama di luar juga ya, di Batam sudah, di Jakarta juga. Waktu saya di sana Kak, pagi-pagi buta, jam 7, jam 6, jam 8 itu saya cari warung kopi itu nggak ada yang buka di sana. Di Aceh buka terus 24 jam. 24 jam ya Bang? Jadi mau nyari apapun pagi-pagi itu udah ada, plus nasi gurih, plus lontong udah lengkap Kak. Di sana tuh masih sulit gitu, pagi-pagi ya mungkin ada ya, cuman nggak vibe-nya nggak se ini di Aceh gitu Kak. Jadi kalau orang ngopi itu mulai dari pagi ada, sore ada, siang ada, maghrib ada, malam ada. Kalau di tempat lain tuh mungkin hanya jam-jam tertentu aja yang buka warung kopinya. Tapi kalau di Aceh tuh the best. Mau kapan aja warung kopi Aceh buka. Kopi Gayo. Kopi Gayo pasti. Mungkin dari Mama Muklis nih bisa membedakan gimana sih perbedaan cita rasa kopi dari Aceh dan kopi yang di luar Aceh gitu Bang Muklis. Sebenarnya saya nggak suka ngopi sih Kak. Oh, nggak suka. Tapi gini, saya suka tuh suasananya Kak. Suasananya. Suasana ngopinya. Oke, gitu kan ya. siap. Oke, Terus oke. terang ya, honestly ya, kalau Honestly. zaman sekarang ya, saya tuh lebih suka ngeteh sebenarnya, bukan ngopi. Udah memasuki masa tua ya Bang? Iya, kayaknya udah umur 40-an udah mulai rasa-rasa agak-agak berat kalau ngopi ya. Budaya ngopinya. Budaya Bang. ngopinya bener Kak. Saya bilang kan budaya ngopinya. Jadi kayak saya jumpa kawan itu pasti kalau ngopi yuk, bahasanya ngopi. Padahal mau itu cerita, mau itu sharing, mau itu apapun, bahasa dasar tuh ngopi gitu. Ngopi yuk gitu ya Fun kan. fact-nya, Nah. di Aceh ini setiap warkop itu merupakan pusat informasi. Nah, betul. Semua masyarakat berdiskusi apapun itu, bapak, Di warkop bapak, gitu ya? anak-anak ini di warkop. Jadi itu mungkin yang Malah maksudnya. Bang Her ada yang sering buat tulisan Iya. belajar di warung kopi sampai bawa laptop. Makanya sekarang kan warung-warung kopi itu udah menyediakan semua, mulai dari colokan listrik, Wifi. internet gratis, Betul. apalagi coba lampu yang terang benderang ada, yang remang-remang juga ada. Kalau mau santai lengkap Kak warung kopinya. Tinggal Jadi, dipilih ya Bang? tinggal kasur yang nggak ada kayaknya di sana ya. Tinggal tidur mungkin yang nggak ada gitu. Saking menjunjung tingginya budaya ngopi gitu Budaya Kak ngopi Tasya. ya. Iya. Budaya gitu. ngopi. Betul, yang saya lihat juga Bang, di Langsa kan punya banyak tempat ngopi ya Bang. Betul. Dan itu setiap malam saya lewat gitu, selalu rame gitu. Pastinya. Mau ada yang buka satu pasti habis terus Kak. Nggak tahu Pernah orang gimana sepi terus gitu, semua. Bang? Iya, betul tuh Kak. Karena memang mungkin budaya ngopi dan setiap hari gitu ya Bang. Iya. Makanya kan terkenal Aceh ini adalah daerah 1001 warung kopi. Iya. Ada betul. satunya loh ya. Ada satu Ada tetap satunya, ya, Bang. pemanisnya satu tetap ya gitu karena Tasya. Iya, tapi kalau saya sendiri Bang, yang udah pernah nyicip kopi ya, kopi di Aceh dan kopi di luar Aceh, walaupun ya luar Aceh Medan sih sebenarnya. Si Bolga kali Kak, kan ada kopi Si Bolga juga. Itu kopi Aceh itu memiliki ciri khas tersendiri gitu Bang, dan rasanya tuh walaupun saya bukan pecinta kopi banget sih. Ada manis-manisnya nggak? Ada manis-manis. Itu beda gitu Bang, enak gitu loh, punya ciri khas sendiri. Dan ketika kita sudah menyicip kopi Aceh dan ketika nyoba kopi di luar Aceh, rasanya beda gitu Bang. Kayak Apa ya itu, Kak? ada kurang-kurangnya gitu Bang. Iya, ada kurang-kurangnya ya. Ya, Sulit kayak- dijelaskan tapi. Nah, bisa dijelaskan. Hanya bisa Berarti- dirasakan. Nah, harus bisa dirasakan. Jadi kalau penonton ingin mencoba gitu harus ke Silahkan Aceh. ke Aceh. Harus mampir ke Aceh. Walaupun nama kopinya kopi Aceh tapi bukan di Aceh, beda ya Kak ya? Betul, beda. Lain dia sebenarnya Beda dia. ya. Ya. Karena suasana Aceh sendiri memberikan rasa tersendiri. Tak tergantikan. Betul. Gitu. Malah ada beberapa itu yang khas Kak kopi Aceh itu, kayak misalnya sanger ya. Sanger. Walaupun mungkin misal hanya kopi pakai susu, tapi istilah sanger itu tuh khas Aceh ya Bang Heri ya. Iya. Nggak ada tempat lain gitu Kak. Karena caranya itu, Bang. Caranya betul. Disaring sampai tinggi Sampai itu, Bang. tinggi-tinggi, Kopinya ya. baru. Apa sih Kayak saring? saring, Saring ya kopi saring ya. Sama ada satu lagi Bang Her, Inti Melabu itu Bang yang kopi dibalik. Kopi kup. Kopi kup. Kopi kup. Telungkup dia. Kup. Oh, Apa sih kopi telungkup kup ya kalau saya telungkup ya. Dia Telungkup, terbalik terbalik. kopinya gitu kan. Itu khusus belum dari pernah saya Aceh. coba itu Bang. Ke Melabu berarti kan Tasya. Ah. Siap ke Melabu. Tapi kesana liburan ya Bang. Oh liburan. Kan UPI 9 ya. Jangan berarti ya. dong Bang, jangan. Baik, mungkin itu saja kali ya Bang pembahasan kita kali Sebelum ini. tadi kan udah terakhir ini ya. Oke. Iya. Kita perlu disclaimer nih karena Iya. Bang Muklis bahwasanya yang kita sampaikan tadi
itu hanyalah perspektif kita Iya, sebagai kita. Sebagai warga Aceh. Warga Aceh, Jadi ya. kalau ada kurang atau lebih ya silahkan dikomentari saja di kolom komentar. Itu menurut kita. Kalau menurut kan gimana? Silahkan komen di bawah ini, gitu ya. Karena Yeay. kita sama-sama belajar. Oke Sobat Bella, terima kasih sudah menyaksikan podcast PHB BC Langsa. Saksikan episode selanjutnya. Oke Bang Muklis, pantun. Pastinya nanti bilang cakepnya ya, Kak Siap. Natasha sama Mary. Oke. Kalau makan ikan belanak, Cakep. jangan lupa bawa uang receh. Artinya, Kalau teman-teman mau ngopinya enak, silahkan datang ke Aceh. Wih. ditunggu kedatangannya di Aceh. Bye-bye. Bye-bye.